Konsumsi zinc rendah pengaruhi tumbuh kembang anak. Stunting di dunia itu sekitar 22%, yang mana dia akan diderita oleh anak kurang dari 5 tahun. Peneliti BRIN kembangkan suplemen zinc generasi ketiga, cegah defisiensi zinc. Konsumsi zinc harian tidak tercukupi, maka dia akan bisa menyebabkan berbagai hal penyakit yang bisa diderita. Jadikan teripang sebagai sumber peptida pengikat zinc. Teripang merupakan salah satu sumber daya alam laut, yang mana jika produk-produk dari laut ini sendiri, kita lihat dari tingkat kehalalannya. Selengkapnya di BRIN Daily News bersama saya, Berlian Irawan. Kekurangan mineral zinc menjadi salah satu masalah yang ditemukan pada anak akibat kurangnya asupan pada 1000 hari pertama kehidupan yang berdampak pada gangguan perkembangan janin dan pertumbuhan fisik serta kognitif pada anak. Peneliti Pusat Riset Vaksin dan Obat BRIN Gita Syaputra menuturkan, defisiensi zinc merupakan kondisi kesehatan yang kurang kadar zinc dalam tubuh dialami sekitar 20% penduduk dunia. 80% diantaranya adalah wanita dan sebanyak 25 hingga 30% adalah ibu hamil yang setiap hari kekurangan mengonsumsi zinc. Upaya pencegahan kekurangan zinc terus dilakukan dengan pengembangan suplementasi zinc pada 1000 hari kehidupan pertama anak yang menjadi fase penting dalam tumbuh kembang anak. Stunting di dunia itu sekitar 22%, yang mana dia akan diderita oleh anak kurang dari 5 tahun. Nah, adapun di Indonesia sendiri ini masih sekitar 21,6%, di mana ini walaupun sudah turun angka stuntingnya, tapi masih menjadi prioritas nasional kesehatan, di mana pemerintah masih menurunkan angka stunting hingga 14%. Kemudian, stunting sendiri ini merupakan salah satu awal karena rendahnya konsumsi bahan pangan dari hewani, yang mana di situ kaya akan kandungan zinc. Yang paling terpenting di sini adalah defisiensi zinc merupakan salah satu kondisi kesehatan atau kurangnya kadar zinc dalam tubuh yang mana dialami oleh sekitar 20% penduduk dunia. Dari 20% penduduk dunia ini, 80% diantaranya adalah wanita. Dari 80% wanita itu, 25-30%-nya adalah ibu hamil yang setiap harinya kandungan atau kadar zinc yang dikonsumsi tiap harinya masih rendah. Suatu mikromineral bernama zinc digunakan pembentukan hormon growth factor atau IGF-1, hormon yang penting dalam proses pertumbuhan. Terapi dari suplementasi zinc digunakan dalam pemenuhan kebutuhan dari penderita defisiensi zinc. Gita Syaputra mengatakan suplemen zinc yang beredar di pasaran perlu pengembangan lanjutan untuk meningkatkan daya serap suplemen dan mengurangi efek samping seperti reaksi mual, muntah, dan iritasi pencernaan. Dikembangkanlah suplemen zinc generasi ketiga yang mengikatkan zinc pada suatu molekul seperti peptida. Suplemen yang dibuat dari peptida teripang yang akan diikat dengan zinc dan diharapkan nantinya absorpsinya lebih tinggi, kemudian dapat meningkatkan kadar zinc pada serum maupun pada jaringan seperti itu. Tapi perannya itu sangat penting. Jika tidak ada konsumsi zinc harian tidak tercukupi, maka dia akan bisa menyebabkan berbagai hal penyakit yang bisa diderita. Biasanya untuk terapi dari suplementasi itu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dari penderita defisiensi zinc. Nah, namun suplemen yang ada saat ini dia memiliki adanya efek samping dan juga absorpsinya rendah. Maka dari itu kita menggunakan atau membuat suplemen generasi ketiga, yaitu suplemen yang kita buat dari peptida dari teripang yang akan kita ikat dengan zinc, seperti itu. Diharapkan nanti absorpsinya lebih tinggi, kemudian dapat meningkatkan kadar zinc pada serum maupun pada jaringan. Gita mengungkapkan produk laut seperti teripang pasir merupakan salah satu sumber peptida karena zinc yang terikat pada peptida memiliki tingkat absorpsi yang lebih baik dibandingkan suplemen zinc generasi sebelumnya. Potensi tersebut yang menjadi inspirasi penelitian yang dilakukan sebagai alternatif penghasil peptida pengikat zinc yang dimanfaatkan mengatasi kekurangan zinc dan menjaga kesehatan. Pengembangan produk teripang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sehingga layak dipasarkan menjadi bahan suplemen dari sumber daya alam laut. Jika dibandingkan dari hewan mamalia menggunakan kolagen, ada keterbatasan seperti zoonosis.
Ini dikarenakan teripang merupakan salah satu sumber daya alam laut, yang mana jika produk-produk dari laut ini sendiri merupakan kita lihat dari tingkat kehalalannya. Jadi dilihat dari segi halal ini dari hewan laut. Jika kita bandingkan dengan mamalia, jika kita menggunakan kolagen dari mamalia atau dari sapi, di sini kita ada keterbatasan adanya zoonosis. Jadi bisa kita lihat bahwa ada penyakit-penyakit yang bisa ditularkan dari mamalia. Jika kita menggunakan dari unggas, ini juga ada potensi zoonosis seperti pada penyakit-penyakit flu burung dan lain sebagainya, yang mana ini juga merupakan faktor-faktor yang bisa kita kurangi jika kita menggunakan dari hewan laut. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, kritis berpikir, kreatif berinovasi.